Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerpen kita banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Dari karakter tokoh tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas. Kali ini materi kita mengenai meneladani kehidupan dari cerita pendek kelas 11 SMA, SMK, MAK. Baik, sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini mengenai cerita pendek atau cerpen, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cerita pendek. Cerita pendek menurut KBBI adalah kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Nah, di layar Anda itu adalah contoh cerpen yang terdapat pada buku paket yang Anda pegang sekarang, halaman 103 tentang Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Nah, apa ciri-ciri cerpen? Yang pertama, alurnya lebih sederhana. Latar hanya dilukiskan sesaat dan dalam lingkup terbatas. Kemudian tokohnya hanya sedikit, terdiri dari 3-10 halaman. Kemudian habis dibaca dalam sekali duduk. Kemudian hanya ada satu plot atau alur. Kemudian watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat saja. Nah, bagaimana ciri-ciri kebahasaan cerpen? Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan seterusnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menggunakan kalimat tak langsung. Contoh, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mendambakan, mengalami, dan seterusnya. Nah, apa unsur pembangun cerpen? Nah, cerpen dibangun oleh unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen. Salah satu unsur tidak ada, maka cerpen tidak akan jadi. Nah, apa unsur-unsur intrinsik itu? Yang pertama, tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerpen. Sering disebut nyawa dari sebuah cerpen. Oke, yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Kemudian penokohan adalah gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Yang ketiga, alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis atau juga rangkaian cerita dari awal sampai akhir cerita. Keempat, latar atau setting. Tempat terjadinya cerita yang memberikan gambaran konkret mengenai cerita yang ada di dalam cerpen.
Yang kelima, sudut pandang atau point of view adalah cara pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, atau cara pandang penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada pembaca. Masing-masing penulis punya ciri khas dalam menulis, seperti penggunaan majas, diksi, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah amanat. Berisi pesan moral atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita pendek yang kita baca. Nah, itu adalah unsur intrinsik cerpen. Sekarang kita masuk pada unsur pembangun cerpen yang kedua adalah unsur ekstrinsik cerpen. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik cerpen? Unsur yang ada di luar dari cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Nah, apa yang dimaksud atau apa yang ada di dalam unsur ekstrinsik cerpen? Yang pertama, latar belakang masyarakat. Nah, hal inilah yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua, latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis adalah faktor yang ada di dalam diri penulis dalam membuat cerpen. Nah, faktor yang dimaksud adalah riwayat hidup, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Nah, sekarang kita masuk pada nilai cerpen. Pada umumnya, penulis cerpen tidak menuliskan secara jelas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, bila ingin mengenali cerpen itu, kita harus membacanya secara tuntas. Untuk memahami dan menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Karena jawaban atas pertanyaan yang dibuat akan membawa pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan pengarang. Nilai dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil hikmahnya. Nah, untuk menambah pengetahuan, memberikan hiburan, sehingga berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah nilai yang terkandung dalam cerpen. Berikutnya, masih ada lagi apa yang termasuk pada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dimaksud ya. Yang pertama adalah nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Yang kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma. Yang ketiga, nilai religius atau keagamaan. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkah laku tentunya. Kemudian, nilai estetika atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku. Berikutnya, nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun. Berikutnya adalah nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Kemudian ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat kemanusiaan. Nah, itulah adalah nilai-nilai cerpen. Berikutnya, ketika kita membangun sebuah cerpen atau menulis sebuah cerpen, ada struktur cerpen. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam koda. Nah, dengarkan ya penjelasan masing-masing struktur itu. Yang pertama, abstrak adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa, dan bermacam unsur lain dalam cerita. Yang kedua, orientasi atau pengenalan suatu situasi cerita. Nah, bagian ini memperkenalkan setting,
atau latar cerita, baik dari segi waktu, tempat, dan peristiwa. Kemudian memperkenalkan tokoh, adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi. Bagian ini konflik mulai muncul. Nah, konflik bisa berupa masalah, bisa berupa pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama. Dijelaskan juga sebab dan akibat konflik terjadi antar tokoh. Kemudian yang keempat, evaluasi. Konflik mulai memuncak dan mulai mendapatkan pencerahan untuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam cerpen. Yang kelima, resolusi. Berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai nasib yang dialami tokoh. Bagian ini penyelesaian cerita secara utuh. Yang keenam, koda. Koda adalah penutup atau bagian akhir dari keseluruhan cerita. Koda berisi kesimpulan dari seluruh cerita yang dibaca. Nah, kalau secara umum, struktur cerpen seperti yang terlihat di layar, bahwa ceritanya dari awal, kemudian memuncak sampai puncak cerita. Setelah itu cerita akan mulai dapat penyelesaian dan sampai pada akhir sebuah cerita. Strukturnya secara umum seperti yang ada di layar Anda. Nah, Anda sudah mendengar penjelasan saya mengenai cerita pendek atau cerpen. Sekian penjelasan saya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa komentar yang positif demi kemajuan channel saya. Terima kasih.